Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Dwi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Yuk kita simak bersama-sama video berikut ini. Setelah pada bab pertama kemarin kita membahas tentang teks deskripsi, maka pada bab kedua ini kita akan membicarakan tentang cerita fantasi. Miss yakin sekali di antara kalian pasti sudah banyak yang pernah membaca buku tentang cerita fantasi atau menonton film-film cerita fantasi yang telah beredar selama ini. Nah, untuk pengertian cerita fantasi adalah karya tulis atau termasuk ke dalam teks narasi yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Ciri-ciri teks fantasi atau cerita narasi yang pertama adalah ide cerita terbuka terhadap daya khayal pengarang atau penulis, tidak dibatasi oleh realitas yang ada atau kehidupan nyata. Maka dari ciri pertama ini dapat disimpulkan bahwa cerita fantasi hanyalah ada di khayalan para manusia. Jika cerita tersebut terjadi di dunia nyata, itu hanyalah kebetulan semata. Ciri teks cerita fantasi yang kedua adalah mengungkapkan hal-hal yang supranatural, kegaiban, dan kemisteriusan yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Ciri yang ketiga adalah tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan dunia nyata. Ciri yang terakhir, cerita fantasi ini sifatnya fiktif, maksudnya bukan kejadian nyata. Contoh-contoh dari cerita fantasi diantaranya adalah cerita Cinderella, Pinocchio, Batu Menangis, dan Lutung Kasarung. Dari contoh-contoh yang tadi Miss Dwi jelaskan adalah cerita-cerita yang masuk ke dalam cerita fantasi, di mana cerita-cerita tersebut hanya ada di dalam dunia khayal manusia saja, sedangkan di dunia nyata tidak ada cerita yang seperti itu. Unsur-unsur pada teks cerita atau teks narasi ada beberapa, diantaranya adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam cerita. Kemudian unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar cerita. Nah, untuk saat ini kita hanya belajar tentang unsur intrinsik saja. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam cerita. Nah, beberapa hal yang termasuk ke dalam unsur intrinsik adalah yang pertama, tema. Yang kedua, penokohan. Yang ketiga adalah alur. Yang keempat, latar. Dan yang terakhir adalah amanat. Berikut ini penjelasan tentang beberapa hal yang ada di dalam unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan, ide, ataupun pikiran utama yang menjadi dasar cerita. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan berisi tentang watak atau sifat pada tokoh dalam cerita. Untuk penokohan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki karakter baik. Antagonis adalah penokohan yang memiliki karakter jahat, sedangkan tritagonis adalah penokohan yang merupakan tokoh penengah di antara tokoh antagonis dan protagonis. Berikutnya adalah alur. Alur biasa disebut dengan kata plot. Alur adalah jalan sebuah cerita. Alur memiliki 3 jenis. Jenis yang pertama adalah alur maju, yaitu alur yang bergerak maju dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Sedangkan jenis yang kedua adalah alur mundur, yaitu tahapan cerita yang menceritakan kejadian akhir sebuah cerita, kemudian mundur ke belakang mengingat kembali bagaimana kisah itu terjadi. Kemudian jenis ketiga adalah alur campuran.
yaitu kombinasi dari alur maju dan alur mundur. Tahapan dalam cerita bisa berurutan, kemudian disisipi kisah mundur ke belakang atau selang-seling dari alur maju dan alur mundur. Yang berikutnya adalah amanat. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang akan disampaikan oleh penulis di dalam sebuah cerita. Letak amanat yang pertama bisa tersirat. Tersirat artinya pembaca harus menyimpulkan sendiri amanat apa yang mereka dapat ketika mereka membaca cerita tersebut. Kemudian tersurat. Tersurat adalah amanatnya pembaca dapat menemukan di dalam teks. Yang terakhir adalah latar. Latar merupakan keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana yang terjadi di dalam sebuah cerita. Jenis latar terdiri dari latar waktu, tempat, dan suasana. Demikianlah pembahasan tentang cerita fantasi dan unsur intrinsik. Semoga video ini dapat membantu pemahaman kalian dalam menyerap materi-materi yang Miss Dwi berikan. Terima kasih Miss Dwi ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.